Sahabat-sahabat yang Tuhan berkati, jumpa kembali dalam Renungan Sabda Bapa Surgawi. Renungan firman Tuhan pagi hari ini buat kita yang terambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat 3. Mazmur 112 ayat 1 sampai 3 saya bacakan buat kita. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini masalah atau berbicara tentang berbahagia. Dalam nats ini berbicara tentang berbahagia dalam arti kebahagiaan rumah tangga. Berbahagialah rumah tangga atau rumah tangga yang berbahagia. Tentu semua kita mengharapkan rumah tangga kita berbahagia dan juga keluarga kita bahagia, seisi rumah kita bahagia. Namun tidak segampang apa yang kita bacakan atau yang kita ucapkan. Perlu ada hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah kebahagiaan di dalam keluarga. Saudaraku yang saya kasihi, coba kita lihat ada kata haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Kata di sini berbahagia adalah orang menunjuk kepada kepala keluarga. Ini berbicara kepada pemimpin atau juga bisa dikatakan kepala keluarga yang menjadi penentu atau tolak ukur menciptakan sebuah kebahagiaan dalam rumah tangga. Kalau bisa saya sampaikan secara sederhana adalah berbahagialah kepala keluarga yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Itu sama dengan berbahagialah keluarga, berbahagialah kepala keluarga, berbahagialah pemimpin keluarga itu. Ya, katakan sana keluarga itu berbahagia. Namun kita melihat untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan itu ada kata di sana yang takut akan Allah atau Tuhan, atau bahasa sederhana adalah berbahagialah seorang laki-laki, berbahagialah seorang kepala keluarga yang takut akan Tuhan. Kata takut ada dua, ada takut negatif, ada takut positif. Biasanya takut, definisi takut negatif itu adalah ketika seseorang melakukan kesalahan atau mencuri, dia takut ketahuan atau melakukan pelanggaran. Itu takut yang negatif, dalam arti disebabkan perbuatan yang salah menimbulkan rasa takut. Tapi dalam konteks ini takut adalah dalam arti positif. Artinya bisa saya sampaikan beberapa hal arti daripada takut di sini. Takut di sini adalah bisa dikatakan adalah orang yang mau mengandalkan Tuhan, orang yang mau bergantung kepada Tuhan, orang yang bersandar kepada Tuhan. Ini disebut takut akan Tuhan. Artinya berbahagialah seorang pria, berbahagialah seorang kepala keluarga, berbahagialah rumah tangga yang menghormati Tuhan, yang menghargai Tuhan, yang mau bergantung kepada Tuhan atau bersandar kepada Tuhan. Itu definisi takut yang dimaksud di situ. Jadi keluarga yang berbahagia itu adalah keluarga yang menghormati, yang menghargai, yang mau bergantung kepada Tuhan, dan bahkan juga orang yang mau bersandar kepada Tuhan. Kalau keluargamu menghormati Tuhan, keluarga kita mengandalkan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan, itu disebut berbahagia.
Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, yang kedua, berbahagialah orang di sini dikatakan adalah yang sangat suka kepada segala perintahnya. Yang sangat suka berarti ada keinginan dari diri sendiri, keluar dari hati sendiri, yaitu suka. Suka apa? Suka kepada segala perintah atau aturan, peraturan, atau bisa disebut firman Allah. Jadi ada dua ini yang menjadi penentu. Kalau kepala keluarga mampu membawa rumah tangganya menghormati, membawa rumah tangganya bergantung kepada Tuhan, dan juga menyukai perintah-perintah Allah, ada berkat-berkat yang diterima. Makanya itu menjadi sebuah kebahagiaan. Ada 3 berkat. Yang pertama, saudara lihat di dalam ayat 2, anak cucunya akan perkasa di bumi. Jadi rupanya kalau keluarga atau kepala keluarga membawa keluarganya menghormati Tuhan atau mau bergantung kepada Tuhan atau mau mengandalkan Tuhan, dan bahkan keluarganya yang kesukaannya dan suka melakukan atau mentaati Taurat atau juga perintah Tuhan itu, yang pertama dikatakan anak cucunya akan perkasa. Perkasa di sini menjadi orang terkenal, orang yang ternama, atau orang yang populer, atau juga anak cucunya berhasil. Itu berkat yang pertama. Itu dampak atau akibat dari 2 hal tadi. Anak cucunya perkasa di bumi, menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang berhasil. Itulah sebuah kebahagiaan bagi sebuah keluarga. Yang kedua, berkat yang kedua, Bapak Ibu lihat di dalam ayat 3, ini berkat ekonomi. Yang dikatakan ayat 3, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kalau ada harta dan kekayaan berarti itu adalah hasil dari pekerjaan-pekerjaan yang diberkati oleh Tuhan. Kepala keluarganya diberkati, pekerjaannya diberkati, usahanya diberkati. Akhirnya dikatakan harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Sehingga apa yang dikerjakan di luar sana, oleh karena dikerjakan dengan rasa takut bergantung kepada Tuhan, lalu hasilnya dibawa ke rumah dan seisi rumah menikmati. Itulah sebuah kebahagiaan. Makanya harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Jadi berkat yang pertama keberhasilan anak-anak, yang kedua adalah berkat yang kedua finansial atau ekonomi diberkati oleh Tuhan. Dan yang ketiga berkatnya Bapak Ibu masih di dalam ayat 3b, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Dia menjadi orang yang baik, dia menjadi orang yang menyalurkan kebaikannya oleh karena kebergantungan kepada Tuhan, oleh karena kesukaannya menaati perintah Tuhan. Dia menjadi murah hati, dia menjadi memberkati banyak orang. Makanya kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Dalam arti dia menjadi orang yang baik, memberkati banyak orang. Ini berkat yang luar biasa, karena kepuasan dalam diri manusia adalah, makanya disebut lebih berbahagia memberi daripada yang menerima. Nah, ini berkat. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itulah kebahagiaan sebuah rumah tangga. Kebahagiaan sebuah rumah tangga adalah ketika anak-anaknya menjadi anak-anak yang berhasil. Yang kedua, secara finansial dilimpahi berkat oleh Tuhan. Dan ketiga, menjadi orang yang murah hati kepada banyak orang. Tapi untuk kita mendapatkan itu, ada 2 langkah tadi. Jadilah sebagai kepala keluarga yang menghormati atau menempatkan Tuhan di atas segalanya. Menjadi kepala keluarga yang mau bergantung dan membawa seisi rumahnya bergantung kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah suka kepada segala perintah. Saya yakin 3 berkat ini akan memberkati saudara dan saya. Kesimpulannya saudaraku yang saya kasihi, saya percaya siapapun saudara, saya dan saudara adalah orang yang merindukan hidup rumah tangga, hidupnya ingin bahagia. Untuk itu lakukan 2 hal. Engkau menjadi
pribadi yang menghormati, mengandalkan, bergantung kepada Tuhan, dan bawa seisi rumahmu. Dan kesukaannya adalah perintah-perintah Tuhan, sehingga berkat 3 ini rumah tanggamu, anak-anakmu menjadi orang-orang yang berhasil, dan ekonomimu dilimpahi berkat, dan engkau menjadi orang yang murah hati. Kebajikanmu tetap selama-lamanya. Saya percaya saudara adalah orang yang layak menerima kebahagiaan dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini, oleh karena kebenaran firman-Mu mendorong kami untuk meraih sebuah kebahagiaan yang Tuhan maksud bagi kami. Biarlah kami berjalan di atas kebenaran itu. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kiranya renungan Sabas pagi hari ini memberkati saudara dan saya. Sampai jumpa dalam program Sabas di hari yang akan datang. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom.